Perkenankan saya menyampaikan secara singkat kinerja perbankan pada bulan November yang lalu. Eh, Intermediasi perbankan menunjukkan kinerja yang stabil dengan profil risiko yang terjaga dan likuiditas di level yang memadai. Pada November 2025, kredit tumbuh sebesar 7,74% year on year, di mana bulan sebelumnya tumbuh sebesar 7,36%, menjadi sebesar 8.314,48 triliun. OJK mencatat bahwa terdapat peningkatan pertumbuhan kredit secara signifikan menjelang akhir tahun. Kinerja intermediasi sampai akhir tahun 2025 diperkirakan semakin solid, dengan pertumbuhan kredit diperkirakan akan di atas batas bawah target yang ditetapkan OJK. Sementara DPK diyakini akan mencapai pertumbuhan double digit. Hal ini menunjukkan perbankan telah mampu mengatasi berbagai tantangan dalam penyaluran kredit dan sektor real telah mulai menunjukkan perbaikan permintaan. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi per November 2025 mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 17,98%, diikuti oleh kredit konsumsi tumbuh sebesar 6,67%. Sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 2,04% year on year. Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 12% year on year, sementara kredit UMKM masih menghadapi tantangan yang cukup berarti yang dalam pengertian masih terkonstruksi. Di sisi lain, dana pihak ketiga atau DPK tercatat tumbuh sebesar 12,03% year on year, yang sebelumnya sebesar 11,48%, menjadi sebesar 9.899,07 triliun. Penurunan suku bunga perbankan terus berlanjut. Dibandingkan tahun sebelumnya, rata-rata tertimbang suku bunga kredit rupiah tercatat turun 26 basis point year on year menjadi 8,97% pada November 2025. Utamanya ini didorong oleh penurunan suku bunga kredit modal kerja yang turun 44 basis point year on year. Dari sisi penghimpunan dana, rata-rata tertimbang suku bunga DPK rupiah juga terpantau menurun sebesar 29 basis point year on year menjadi 2,77%, dengan penurunan utamanya pada suku bunga deposito. Sementara itu, likuiditas industri perbankan pada November 2025 juga memadai dengan rasio alat liquid non-core deposit atau NCD dan ALDPK masing-masing sebesar 131,49% dan 29,67%. Masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Sementara itu, liquidity coverage ratio berada di level 210,38%. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,21%, yang sebelumnya dalam angka 2,25%, jadi ini menurun, dan NPL net membaik menjadi 0,86%. Oktober yang lalu sebesar 0,90%. Sementara loan at risk itu turun dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 9,22%. Yang sebelumnya adalah 9,41%. Ketahanan perbankan juga tetap kuat. Ini tercermin dari permodalan atau capital adequacy ratio yang berada di level tinggi sebesar 26,05%, yang sebelumnya adalah 26,38%, menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global dewasa ini. Selanjutnya, untuk tahun 2026, kinerja perbankan diproyeksikan tetap solid dengan pertumbuhan kredit dan DPK yang tetap stabil, ditopang oleh kualitas kredit yang terjaga dan permodalan yang kuat. Namun demikian, mengingat bahwa laju pertumbuhan kredit juga sangat tergantung pada faktor eksternal, antara lain permintaan pembiayaan dari dunia usaha, kondisi iklim investasi, dan proses pertumbuhan ekonomi nasional, maka tentu saja penguatan di seluruh aspek penopang pertumbuhan ekonomi tersebut itu akan menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang berkelanjutan. Di sisi pengembangan dan penguatan di bidang perbankan, OJK telah menerbitkan POJK nomor 34 tahun 2025 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh BPRS, SEOJK nomor 29, SEOJK 0.03 2025 tentang transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional, kemudian juga ada SEOJK nomor 31 garis miring SEOJK titik 03 2025 tentang pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK, kemudian juga ada PADK nomor 42 garis miring PADK titik 03 2025 tentang perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank
melalui penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi dan atau konversi serta PADK nomor 43 garis miring 4 PADK titik 03 2025 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh BPR BPRS. Selanjutnya dalam rangka pengawasan perbankan digital, OJK resmi membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang telah efektif pada 1 Januari 2026 melalui pengalihan pengawasan bank digital ke dalam satu struktur direktorat tersendiri guna menciptakan standar pengawasan yang lebih setara. Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan, OJK telah mencabut izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja terhitung sejak tanggal 15 Desember 2025. Selanjutnya terkait dengan pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, juga OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 31.382 rekening yang sebelumnya sebesar 30.392 rekening. Dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital serta melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan serta melakukan enhanced due diligence. Demikian Bu Kiki, saya kembalikan ke Bu Vivi. Terima kasih Pak Dian. Selanjutnya, rekan-rekan media, kita akan menyimak update dari Pak Ogi Prastomyono dari sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. Silakan Pak Ogi. Terima kasih Bu Kiki, rekan-rekan media. Pertama, selamat tahun baru 2026. Semoga kita tetap semangat, optimis untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Rekan-rekan media, saya mau update mengenai bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun PPDP. Kinerja industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun PPDP secara umum tetap stabil dan terjaga, ditopang oleh tingkat solvabilitas agregat yang tinggi. Sejalan dengan kondisi tersebut, OJK terus mendorong optimalisasi peran serta peningkatan kinerja industri PPDP dengan tetap memperkuat ketahanan sektor PPDP dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan domestik. Untuk perkembangan industri asuransi, per November 2025, aset industri mencapai 1.194,06 triliun rupiah atau naik 5,96% year on year. Dari sisi asuransi komersial, total aset tercatat sebesar 971,22 triliun rupiah atau mencatat pertumbuhan 7,49% year on year. Adapun kinerja asuransi komersial berupa pendapatan premi pada periode Januari sampai dengan November 2025 sebesar 297,88 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 0,41%